Tes. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 12 semua. Om Swastiastu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, begitupun juga dengan keluarga di rumah. Semua juga dalam keadaan sehat, meskipun cuaca sekarang tidak menentu ya. Ada hujan, dan juga cuacanya agak panas dan lain sebagainya. Silakan jaga kesehatan, jaga kesehatan kalian. Baik, anak-anak kelas 12 semua, jadi bagi yang masih menonaktifkan video, silakan bisa di-on-kan ya videonya. Ya, jadi untuk yang baru bisa bergabung kurang lebih sekitar 25 orang. Ya, jadi karena masih pagi, kira-kira sarapan dan sebagainya, jadi kita akan langsung mulai karena sesuai jadwal. Jam 8 kita sudah langsung mulai. Baik anak-anak semua, jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai handling check-in secara umum, mulai dari pentingnya registrasi, setelah itu kategori tamu tiba, 93, mudah-mudahan kalian masih ingat, dan selanjutnya adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum menangani tamu tiba. Ya, itu sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Mungkin ada yang masih ingat kenapa registrasi itu penting. Ada yang masih ingat ya? Sebelum Pak tampilkan lagi, jadi kita bahas sedikit materi kita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pentingnya registrasi ketika menangani tamu check-in? Kenapa sih registrasi itu penting? Kenapa kalian perlu melakukan registrasi kepada tamu yang baru datang? Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa registrasi itu penting? Ada yang mau coba menjawab? Oke, coba ya, Sugi. Baik, Sugi, silakan. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Menurut saya, registrasi itu penting karena sebelum tamu stay di hotel kita perlu mengetahui identitas tamu. Jadi registrasi itu bisa diartikan sebagai identitas tamu saat menginap di hotel. Baik, terima kasih Sugi atas jawabannya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan teman kalian ya, registrasi itu memang sangat penting karena itu sebagai data awal kita mengenai tamu yang akan menginap. Selain itu juga bisa untuk jaga-jaga ya, jika tamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan di hotel. Ya, salah satunya misalnya tamu meninggalkan hotel tanpa membayar dan sebagainya. Dari registrasi kita bisa mengetahui namanya siapa, asal, dan lain sebagainya. Ya, registrasi itu juga nanti harus dilengkapi dengan kalau tidak fotokopi paspor, juga ada mungkin kartu identitasnya, misalnya KTP untuk tamu domestik, itu bisa juga digunakan ya sebagai data tambahan untuk melengkapi registrasi tamunya. Baik, sekilas tentang materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, itu mengenai ya prosedur penanganan tamu check-in atau walk-in guest ya. Kita fokuskan di sini walk-in guest. Jadi seperti yang sudah kita bahas di kategori tamu tiba itu ada 3. Ada guaranteed reservation, non guaranteed reservation, and then the last one is walk-in.
Ya, jadi ada 3. Ini kita fokuskan working guest ya, sebagai persiapan juga jika nanti pelaksanaan ujiannya mudah-mudahan situasi cepat kembali normal ya. Jadi ini Pak ambil dari sebelumnya, tahun sebelumnya itu yang dibahaslah mengenai handling check-in walk-in guest. Jika nanti waktunya masih, kita akan bahas lanjutkan ke handling check-out juga. Baik, di handling check-in ya, walk-in guest ya, tamunya langsung datang ke hotel. Oke, sebelum lanjut ke prosedur penanganannya, mungkin ada yang bisa memberikan jawaban apa sih atau apa keuntungan walk-in guest bagi hotel? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ada tamu walk-in guest, apa sih keuntungannya bagi pihak hotel? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban? Kenapa walk-in guest atau apa keuntungan walk-in guest bagi hotel? Satu jawaban saja. Oke, Loli Prasintia. Oke, silakan Loli. Selamat pagi, Mister. Salah satu keuntungan walk-in guest bagi pihak hotel yaitu dapat menaikkan harga kamar. Baik, Loli, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, dapat menaikkan harga kamar ya, dari harga normal. Ya. Itu kadang dilakukan oleh pihak hotel, tapi kadang juga tidak, tergantung hotelnya sendiri. Tapi itu sebenarnya kesempatan bagi pihak hotel menaikkan harga kamar. Apalagi tamu tersebut memang sangat menginginkan kamar tersebut, itu kesempatannya. Tapi ketika kalian menaikkan harga kamar, jangan juga terlalu tinggi, misalnya 2 kali lipat dan sebagainya. Oke, karena itu juga akan mempengaruhi hotel kalian ke depannya. Tapi itu memang salah satu keuntungan dari walk-in guest bagi pihak hotel. Baik, kita lanjut ya. Itu sekilas sedikit tentang walk-in guest. Ini selanjutnya Pak akan tampilkan prosedur atau SOP. Itu juga bisa dengan rundown-nya, step by step menangani tamu check-in. Ini yang Pak gunakan adalah ini sesuai dengan SOP sebelumnya. Saya akan lihat di slide. Bisa dibaca dulu. Kurang lebih ada 20 langkah kayaknya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, bisa kalian lihat dulu dari yang nomor 1. Langkah kerjanya apa saja, setelah itu alat yang perlu dipersiapkan, formulir, dan apa yang harus kalian lakukan di sini juga terdapat. Ya, bisa dibaca dulu 1 menit. Baik, anak-anak semua, jadi yang pertama, ini sebenarnya sudah kita bahas juga di slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya, sudah kita bahas. Itu ada preparation, atau bisa kalian lihat di sini ya, di diagram alir flow chart SOP. Jadi sudah ada di sini ya, preparing, jadi persiapan. Apa saja yang perlu kalian persiapkan? Ya, persiapan diri, sangat penting. Ya, alat yang kalian gunakan, apakah itu alat tulis, setelah itu jika menggunakan komputernya dicek, biar nggak nanti pada saat mulai, pada saat akan melaksanakan praktek, komputernya setelah kalian hidupkan, dia restart atau update. Lama lagi prosesnya. Oke. Nah, selain itu formulir yang akan kalian gunakan, dan juga di sini ada kunci kamar disesuaikan, conventional chart juga dicek. Oke, setelah itu bahan yang digunakan di sini dalam bentuk formulir. Jadi formulir apa saja yang akan kalian gunakan.
Jadi setelah pembahasan SOP ini, Pak juga akan membahas mengenai formulir yang akan digunakan, beserta dengan cara pengisiannya biar kalian nggak bingung. Itu Pak juga akan jelaskan itu. Ya, itu yang nomor 1. Jadi tahap persiapan. Jadi sebelum mulai berinteraksi langsung dengan tamu, ini yang kalian lakukan. Persiapan ini sangat penting ya. Setelah itu yang nomor 2 itu ada menyambut tamu atau greeting. Ya. Jadi di greeting ini silakan disesuaikan. Ya, jangan sampai nanti pada saat greeting saja kalian sudah salah. Grogi, setelah itu salah penyebutan dan lain sebagainya. Jangan sampai. Oke. Bisa dibaca dulu sebentar. Di bagian greeting ya, bisa kalian lihat pada kolom terakhir, ya, dapat memberikan salam, mengucapkan kata sambutan, dan menawarkan bantuan kepada tamu. Sepertinya kalau contoh greeting kalian sudah tahu bagaimana contohnya. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh greeting ya? Tamunya walking guest. Ada yang bisa? Bisa dicoba? Contoh greetingnya. Jadi kita akan bahas satu persatu lengkap dengan kalimatnya. Kalau kalian kalau kalian mencari di internet tentang contoh percakapan handling check-in walking guest itu ada, ya. Oke, ada itu. Tapi kita akan bahas atau sesuaikan di sini dengan SOP masing-masing. Oke, ada yang bisa memberikan contoh greeting? Lisa Cynthia Dewi. Silakan Lisa. Selamat pagi, Mister. Ya, selamat pagi. Silakan. Om Swastiastu. Good morning. Welcome to Ratnawarta Hotel. My name is Lisa as a receptionist today. How may I assist you? Oke. Baik, terima kasih Lisa. Ya, salah satu contoh greeting ya bisa ditambahkan dengan Om Swastiastu, boleh. Silakan. Kalau lanjut good morning itu saja silakan. Jadi kalau di greeting Pak rasa tidak ada masalah. Yang penting nanti kata welcome itu harus diisi. Karena kalian langsung berinteraksi dengan tamu. Beda lagi dengan jika kalian tidak langsung berinteraksi dengan tamu, misalnya lewat telepon, tidak usah diisi kata welcome. Ingat itu. Oke. Setelah itu greeting sudah, jadi menawarkan bantuan wajib di sini. Setelah itu nomor 3, menanyakan apakah tamu sudah membuat pemesanan kamar atau reservasi sebelumnya. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk yang nomor 3 ini? Oke, coba nih Komang Ayu Trisnawati ya. Silakan. Untuk nomor 3, asking for guest reservation. Do you have a reservation before? Oke. Do you have reservation before? Itu jawaban Ayu Trisnawati. Oke. Terima kasih Ayu, jawabannya bagus. Oke, ada yang lain, ungkapan yang lain yang bisa kalian gunakan selain itu benar jawabannya? Atau salah satu ungkapan yang bisa digunakan? Selain itu mungkin ada lagi? Do you have reservation before? Selain itu, ada yang punya jawaban lain? Boleh ya. Biar tidak nanti ungkapan yang kalian gunakan itu saja. Tapi itu memang salah satu ungkapan yang mudah atau yang simple untuk digunakan dalam menanyakan apakah tamu sudah memesan kamar atau tidak. Oke, Dwi Cahyani coba. Good morning, Mister. Yes, good morning. Contoh lain ungkapan dari asking reservation yaitu have you made a reservation before? Oke, good. Have you made the reservation before? Ya, itu juga bisa digunakan ya. Do you have reservation before? Have you made the reservation before? Oke. Oke, itu nomor 2 dan 3 sudah. Jadi ini langkah awal, tidak terlalu sulit Pak rasa. Ini ungkapan yang bisa digunakan.
Ya, di sini kalian ya setelah lihat di kolom terakhir ya, kategorikan apakah tamu tersebut reservation guest atau walk-in guest. Tergantung dari jawaban tamunya. Oke, tergantung dari jawaban tamunya. Tapi karena di sini kita fokuskan di walk-in guest, berarti jawaban tamunya yes atau no ya. Ketika kalian have you made the reservation before, jawaban tamunya yes atau no. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Yes atau no jawabannya? Jawaban tamunya di sini. Setelah kalian bilang, have you made a reservation before? Atau do you have reservation before? Tamunya menjawab yes atau no. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Yulia Siti. Yes, Yulia Siti. Yes, good morning. Jawaban tamunya itu no, ada saat make a reservation karena di sini kita membahas tamu yang walk-in guest. Oke, terima kasih Yuli. Good answer from Yuli. Thank you so much. Nah, jadi jawaban yang bagus dari Yuli. Ya, ingat itu ya. Jangan asal bilang yes sama no saja, karena harus mengerti juga. Ya, karena ini juga berkaca dari pengalaman di tahun sebelumnya. Oke, jangan asal bilang yes sama no saja. Ya, oke. Ya, itu nomor 3. Jadi jawaban dari tamunya no. Jadi belum memiliki reservasi dia. Disesuaikan juga dengan SOP itu walk-in guest. Baik, kita lanjut ya. Itu baru 3 langkah awal. Mulai dari preparing, greeting, and the last one is asking for guest reservation. Oke, ada 3. Mudah-mudahan belum atau tidak ada pertanyaan mengenai ini karena ini masih awal ya. Masih bisa kalian susun kalimatnya sendiri dengan bahasa kalian, bahasa yang sederhana boleh. Oke, selanjutnya, oke, bisa kalian baca dulu sebentar ya. Baik, yang nomor 4 ini lebihan banyak ya. Jadi kalian nanti harus menanyakan ke tamunya, karena tamunya belum mempunyai pemesanan kamar, jadi kurang lebih ini hal yang kalian tanyakan. Jumlah kamar yang diinginkan, setelah itu jumlah dan jenis ya. Oke, jenis kamar maksudnya di sini ya. Tipe kamar ya. Setelah itu lama tamu menginap, tanggal check-in harus tahu, jika tidak disebutkan ditanyakan. Setelah itu jumlah orang, permintaan khusus. Oke, untuk jumlah orang ini kadang juga tidak ditanyakan karena nanti pada saat pengisian registration form itu ada di sana. Jadi bisa kalian tanyakan nanti di sana. Tapi harus disesuaikan juga. Biar sesuai kamarnya apakah single room atau double room atau yang lain. Permintaan khusus juga ada di sini. Oke, jadi ini lumayan. Ini informasi yang harus kalian dapatkan dari tamu. Oke, alat yang perlu kalian persiapkan di sini adalah
Baik anak-anak semua. Jadi dari tadi mute ini ya. Iya. Oke. Jadi mohon maaf ya. Sepertinya ada kesalahan teknis tadi sedikit. Baik anak-anak, Paula lagi berarti. Aduh. Oke. Pantesan kalian senyum-senyum sendiri di sini ya. Oke, nanti lain kali kalau seperti itu silakan chat saja ya. Klik di tombol chatnya. Apakah sudah ada yang chat? Oke, pantesan di sini. Ya, ada kesalahan teknis tadi, mohon maaf. Jadi Pak ulang lagi sekali. Dari jumlah kamar, ya, jumlah kamar yang diinginkan dan juga jumlah, tipe kamar itu jadi satu informasinya boleh. Setelah itu lama tamu menginap dan tanggal check-in, ya, itu jadi satu. Setelah itu permintaan khusus boleh digabungkan dengan yang lain. Biasanya sih di sini digabungkan dengan di bagian kamarnya. Oke. Sekarang Pak akan coba di sini memberikan sebuah data. Oke, jadi Pak akan sebutkan dalam bahasa Inggris. Silakan kalian bisa jawab nanti misalnya tanggal check-in-nya tanggal berapa. Nanti kalian yang jawab sendiri, Pak akan berikan datanya dalam bahasa Inggris. Oke. Baik, misalnya tamunya menjawab seperti ini ya. Ketika kalian sudah menanyakan, dia bilang seperti ini. I need one suite room for just for me. Okay, repeat once again. I need one suite room just for me. I will stay 3 nights. Start from today. And I don't have a special request, I think. Okay. I repeat once again. I need one suite room just for me, and I will stay for 3 nights. Start from today. And I don't have a special request, I think. Oke, itu datanya. Nah, sekarang kita mulai dari jenis kamar yang diinginkan oleh tamu. Ada yang bisa? Yang lain? Oke, coba Cipta ya. Cipta, silakan. Good morning, Mister. Yes, good morning. Guests need one suite room. Okay. Thank you so much, Cipta. And the second question. Okay, the first one is the guests need one suite room. And then for how many person? Yang bisa menjawab? Yuk, yang lain yes. Artini. Good morning, Mister. Yes, good morning. Karena pertanyaannya tadi apa? For how many person? Oh, for one person. Okay, 1%. Okay, great. Yeah. And the last one is when the guest check out from the hotel. Ada yang bisa menjawab? When the guest check out. Jadi tanggal? When the guest check out from Ratnawarta Hotel. Ya. Oke, masih angkat tangan. Iya. Pak sesuaikan di sini ya di partisipan siapa yang kelihatan di paling atas. Yes, ayo Trisnawati. The guest will be checked out at the date of 21 January. 21. Okay. Anybody want to say something or have a different answer maybe? Ada yang punya jawaban lain? Karena di sini memang agak membingungkan ketika menentukan tanggal check-in dan check-out. Biar tidak salah, karena ini berhubungan nanti dengan blok kamar. Biar nggak salah blok kamar.
Oke, 21 ya. Oke, coba Cynthia Yuni. Ya, tamunya check-in tanggal berapa ya, Cynthia? Cynthia Yuni. Please press unmute. The check-in is 18. 18. 18 itu tanggal berapa ya? 18. Oke, 18. Yakin ya? Ya, Pak. Oke. Thank you, Cynthia Yuni. Ya, check-innya tanggal 18. Jadi tamunya menginap 3 malam. Check-out-nya otomatis tanggal 21. Baik, terima kasih. Jadi tidak ada permintaan khusus dan lain sebagainya. Oke. Ingat, itu yang simpel ya Pak Kasih ya. Karena nanti kan tergantung juga siapa yang akan jadi tamunya. Ada yang bicaranya cepat, ada juga yang lambat. Ada juga yang cepat sekali. Oke, disesuaikan nanti dengan itu. Jika kalian kurang jelas dengan apa yang dibilang, bisa meminta tamunya untuk mengulang. Ingat tuh ya, maksimal 2 atau 3 kali lah pengulangan. Jangan terlalu banyak juga pengulangannya, 4, 5 kali dan lain sebagainya. Jangan. 2 sampai 3 kali. Oke, apa yang bisa kalian bilang ya ketika ingin atau meminta tamu untuk merepeat atau mengulang apa yang disampaikan oleh tamunya? Apa ungkapan yang bisa kalian bilang? Sopan di sini ya. Oke, Yulia Stuti. Good morning, Mister. Yes, good morning, Yuli. Ungkapan yang bisa diucapkan itu, excuse me, can you repeat it again? Atau pardon me. Okay. Yes, can you repeat once again or pardon me? Okay. Ya, benar. Tapi karena di sini kalian interaksi langsung dengan tamu, ketika kalian ngomong langsung dengan tamunya, berinteraksi, oke, selain ungkapan yang kalian gunakan harus sopan, nadanya juga harus diperhatikan, intonasi. Oke, biar nggak salah mengerti tamu. Ya, ingat harus sopan ketika meminta tamu untuk mengulang. Oke, setelah diulang dicatat dengan baik. Ya. Jadi tergantung juga nanti dari siswanya. Jadi Pak sampaikan juga di sini sedikit. Jadi ada siswa yang menyebutkan ini semuanya ditanyakan. Oke. Oke, ditanyakan semuanya mulai dari jenis kamar, semuanya ditanyakan sekaligus. Tamunya ada yang menjawab langsung semuanya, ada juga yang nanti akan menjawab beberapa saja dari pertanyaan kalian. Jadi di sini kalian harus jeli ya. Oke, dari misalnya di sini kan ada 6 pertanyaan atau 6 data yang harus kalian dapatkan. Tapi tamunya hanya menjawab 3 saja dari 6 pertanyaan itu. Kalian harus menanyakan kembali sebelum kalian lanjut ke langkah kelima. Jangan asal bilang yes sama no saja, ingat itu. Jadi kalian harus mempunyai di sini 6 data sebelum mengecek di conventional chart. Ingat itu. Oke. Mendapatkan informasi terkait kriteria kamar yang cocok untuk tamu ya. Ini di kolom terakhir bisa kalian lihat, masih di nomor 4. Oke. Nanti terakhir mudah-mudahan kita bisa adakan sedikit conversation meskipun lewat Zoom. Mudah-mudahan bisa nanti. Oke, selanjutnya ya, cek ketersediaan kamar pada conventional chart. Apakah itu menggunakan sistem? Tapi kita di sekolah masih yang papan itu, conventional chart yang manual yang kita pakai. Oke. Ya, kalian harus bisa menentukan di sini yang mana bisa dijual kamarnya. Jangan asal kasih kamar saja ke tamu. Karena nanti conventional chart-nya akan diisi beberapa kamar yang sudah terisi, yang mana saja akan diisikan di sana juga tanda. Nggak kosong. Jadi biar bisa kalian juga berpikir di sini, oh ini bisa dijual, ini yang tidak bisa dijual dan sebagainya.
Baik, setelah itu yang nomor 6, ya, informasikan ya kepada tamu terkait dengan pesanan kamar yang diminta tadi. Dengan terlebih dahulu kalian mengucapkan thank you for waiting. Jadi pada saat kalian di nomor 5 tadi kan meminta tamu menunggu, karena kalian akan mengecek ketersediaan kamarnya. Oke, berikan informasi kamarnya tersedia atau tidak. Setelah itu fasilitas kamarnya langsung boleh dijelaskan, harga kamarnya langsung dan fasilitasnya boleh. Boleh sekaligus di sini jelaskan. Atau yang berkaitan dengan kamar saja boleh. Ini fasilitas hotelnya mungkin dijelaskan nanti oleh Melboy, atau mungkin nanti di terakhir kalian jelaskan bisa juga. Oke. Di sini bahasa yang kalian gunakan harus benar, khususnya di sini Pak tekankan dalam penyampaian harga. Bedakan nanti 100, 1000, itu harus kalian tahu, karena masih banyak yang salah dulu pengucapan ini. Oke, salah harga, rugi hotelnya lagi. Oke, biar nggak rugi seperti itu. Setelah itu harganya, apakah harga net atau plus-plus? Ya, harga kamarnya itu apakah harga net atau plus-plus? Oke. Ada yang bisa membedakan apa itu harga net dan harga plus-plus? Ada yang mengetahui? Mungkin yang sering belanja online mungkin. Apa perbedaan harga net? NETT. Tulisannya seperti itu. Ada juga lagi satu harga plus-plus. Coba Cynthia Yuni. Good morning. Yes, good morning. Harga net merupakan harga kamar yang sudah termasuk take and service. Sedangkan harga plus-plus merupakan harga kamar yang belum take and service. Terima kasih Cynthia ini. Ya, bagi yang lain itu pengertian atau perbedaan dari harga net dan harga plus-plus ya. Jadi biar kalian tahu di hotel kalian bagaimana. Apakah harganya net, apakah harganya plus-plus. Jenisnya. Oke, disesuaikan. Baik, anak-anak semuanya. Jadi kita bahas sampai nomor 6 saja dulu karena keterbatasan waktu juga. Jadi mohon maaf tadi di tengah ada kesalahan teknis sedikit. Makanya Pak bingung kenapa ada yang tertawa di sini dan sebagainya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Ya, jadi untuk prosedur penanganan tamu check-in walk-in guest ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi bisa kalian cari lagi contoh-contoh percakapannya mungkin ya di internet untuk mempermudahkan kita nanti, karena Pak juga rencananya akan mengadakan latihan meskipun lewat Zoom seperti ini. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan. Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi.
Ya, selamat pagi. Selamat pagi, saya ucapkan pada kelas 12. Ketemu lagi dengan saya dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita aturkan tangan jadi umat. Om Swastiastu. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan pelajari mengenai pemasaran online. Ya. Belum materi, seperti permintaan saya kemarin, saya ingin beberapa dari kalian, kemarin saya minta 3 orang ya, untuk memaparkan bagaimana contoh, atau boleh menyebutkan salah satu contoh membuat pemasaran secara online, baik itu mau menggunakan media sosial atau secara langsung, bisa ya. Kira-kira bisa disampaikan sekarang. Ada yang mau menyampaikan, silakan angkat tangannya yang sudah siap. Ada? Ada yang mungkin di rumah ada jualan, ya pada saat pandemi seperti sekarang otomatis kita pasti menggunakan pemasaran secara online ya. Secara umum pasti menggunakan pemasaran secara online. Ada yang mau menunjukkan atau menyampaikan bagaimana cara kalian memasarkan secara online, langkah-langkahnya. Ada yang mau mencoba? Ada? Oke, kalau belum, kita bahas saja dulu ya. Mungkin setelah pembahasan ini, nanti ada yang mau mencoba menyampaikan bagaimana melakukan pemasaran secara online. Sama seperti kemarin, ya, kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan media promosi. Untuk pengetahuannya, keterampilannya membuat media promosi ya, kayaknya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengambil apa itu pemasaran online, kemudian manfaat dan keuntungan dari pemasaran online. Selanjutnya kita bisa melihat pengertian pemasaran online. Nah, pemasaran online itu biasa disebut dengan e-marketing, ya. Bisa kalian lihat di slide. Nah, kata e tersebut adalah elektronik, di mana pemasarannya melalui media elektronik, bisa melalui handphone, kemudian ada televisi, ya. Juga kalau dihubungkan dengan televisinya ya. Kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan internet, itu bisa dilihat di slide. Apapun yang berhubungan dengan internet, dengan elektronik, termasuk dalam pemasaran online, ya. Nah, kemudian ada manfaat pemasaran online. Apa sih manfaatnya? Jadi ada manfaat, ada keuntungan. Kalau manfaat itu dia hal positif yang kita dapatkan pada saat kita melakukan tindakan pemasaran. Kalau keuntungan itu laba dari sebuah objek ya, misalnya kalau kita menjual barang, kita dapat keuntungan atau laba, maka itu disebut dengan keuntungan. Jadi itu beda manfaat dengan keuntungan. Nah, di sini manfaat pemasaran secara online. Yang pertama, itu kita melakukan perubahan dengan cepat. Kita bisa melakukan perubahan dengan cepat. Pada saat kita misalnya melakukan kesalahan pemasangan iklan, ya, ada kalimatnya kira-kira salah, ya. Jadi bisa langsung kita ubah.
Beda kalau kita masang iklannya di jalan raya ya, masang banner, ternyata kurang huruf M gitu misalnya, kan harus diambil lagi, ya, diambil, diubah, percetakan lagi, lebih banyak menghabiskan biaya. Kemudian yang kedua, manfaat pemasaran online-nya menentukan sasaran demografis tertentu. Nah, biasanya kalau kita melakukan promosi secara online, masalah jarak, usia, ya itu bisa kita tentukan. Misalnya mau usia berapa, mau daerah mana, itu bisa kita jangkau. Ya. Nah, ketiga, banyak media pilihan. Bisa menggunakan sosial media kalian, ya. Bisa menggunakan toko-toko online yang sekarang lebih banyak, ya. Pilihannya cukup banyak. Yang keempat, penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Nah, seperti personal selling. Kalau personal selling, kita bisa menggunakan media internet. Kita mau mempromosikan langsung ke orangnya, bisa menggunakan media internet. Kita nggak mikir konsumen mana yang nanti tidak akan mendapatkan pelayanan. Pasti sudah akan mendapatkan pelayanan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh penyedia iklan. Ya. Yang nomor 5 itu adalah kemampuan konversi instan. Perubahan ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Lebih cepat kita melakukan perubahan. Oke. Selanjutnya itu adalah keuntungan pemasaran online. Tadi manfaat, nah sekarang keuntungannya. Keuntungannya organisasi lebih mudah dan sederhana. Organisasinya ini biayanya otomatis lebih sedikit. Organisasinya, pemasaran barangnya, ya lebih simpel ya. Dan yang kedua, kemudahan mengolah barang dari penyedia iklan. Tentu untuk stok barangnya kita sudah ada yang ngatur, kita cuma tinggal lihat aja. Yang ketiga, pelayanan lebih fokus. Nah, seperti tadi ada personal selling-nya, setiap orang pasti dapat pelayanan. Kemudian yang keempat, riset pasar lebih murah. Ya, lebih murah, ya, biayanya lebih murah. 5, kemudahan memilih target pasar. Nah, tadi manfaat yang tadi bisa menjadi keuntungan buat kita. Kita mau pilih usia berapa, misalnya sudah ditentukan oleh penyedia iklan. Tidak terbatas ruang dan waktu, sudah pasti ya, lokasi, daerahnya mau di mana. Untuk keuntungannya itu berhubungan dengan biaya. Kalau biayanya bisa diminimalkan, otomatis labanya akan dapat didapatkan. Nah, oke, kita ambil contoh salah satunya. Ini maksud saya yang tadi saya minta kalian mempromosikan ya. Nah, ini ada marketplace, mungkin sudah sering kalian lihat di sosial media kalian. Ya, pemasarannya, bagaimana melakukan pemasaran, saya rasa ini tidak sulit ya, tidak sulit untuk dilakukan. Banyak sekali mungkin dari kalian ya sudah sering melakukan ini. Jadi kita cuma tinggal, kalau udah punya Facebook silakan manfaatkan, itu bisa klik marketplace-nya. Saya bukan promosi ya, hanya menyampaikan contohnya saja, ini yang paling mudah. Nah, ada lagi pemasaran secara online, itu bisa juga dilakukan di sosial media kalian, tapi tidak melalui marketplace-nya. Bisa langsung, cuma di sini kita lebih banyak mengeluarkan kalimat. Kita harus menyampaikan harganya berapa ya. Kalau di marketplace sudah ditentukan gimana kita menggunakan harga dan lain sebagainya ya. Kalau langsung di media sosial kalian, misalnya post sesuatu ya, itu bisa dilakukan, itu kalimatnya lebih banyak. Oke. Ini yang lain, kalau kita menggunakan sebuah toko online ya, mungkin salah satunya saya sebut kelas harga, mungkin
Itu bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Ini langkah-langkah kalau kita mau menjual sebuah barang. Saya rasa untuk pemasaran online ini sudah sering dilaksanakan. Nah, sekarang saya minta dari kalian, silakan berikan salah satu langkah pemasaran online atau mungkin yang sudah kalian pernah lakukan di rumah. Ya, bagaimana langkahnya? Di luar dari yang sudah saya sampaikan, boleh yang lain. Silakan, ada yang mau mencoba? Yang mau mencoba menjawab, silakan angkat tangannya. Ada kira-kira? Oke, saya minta jawabannya Cynthia ini. Selamat pagi, Bu. Sudah pernah melakukan pemasaran secara online? Maaf, suara Ibu putus-putus. Sudah pernah melakukan pemasaran secara online? Belum, Bu. Belum. Lihatnya pernah? Pernah, teman. Oke, pernah teman. Apa yang dilakukan temannya pada saat melakukan pemasaran secara online? Apa yang kamu lihat di sana? Nah, ini sebenarnya yang bagus ya. Ini saya coba yang lain ya. Mbak Stuti mungkin. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Sudah pernah melakukan pemasaran online? Sudah, Bu, sekali dulu. Iya, kira-kira jual apa? Itu menjual produk fashion dan kecantikan. Iya. Media yang digunakan? Media yang saya gunakan itu media sosial, yaitu Instagram sama WhatsApp. Nah, bagaimana, pernah melakukan pemasaran secara langsung atau hanya online saja? Cuma secara online, Bu. Oh ya, secara online. Oke, apa kemudahan yang kamu dapatkan dengan melakukan pemasaran secara online? Kenapa, Bu? Apa kemudahan yang kamu dapatkan saat melakukan pemasaran secara online? Yang membedakan Kemudahan. Kemudahan itu kita bisa mengerjakannya itu kapan saja dan di mana saja, Bu. Hanya kita perlu memiliki gadget dan kuota. Ya, itu termasuk manfaat apa keuntungan? Ya, Keuntungan. Ya, keuntungan ya. Itu berhubungan dengan budgetnya, jadi berhubungan dengan keuntungan ya, biaya untuk promosi bisa ditekan. Gitu. Juga keuntungannya tidak terbatas uang dan waktu. Ada lagi? Selain keuntungan, manfaatnya, ada yang kamu peroleh manfaatnya?
lihat salah satu dari sini. Apa kira-kira manfaat yang kamu peroleh? Yang saya ingat itu aja sih, Bu. Ya, berarti baru dapat keuntungannya saja ya. Manfaatnya belum ya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan, kamu menyebutkan 2 tadi media yang kamu gunakan. Jadi ada pilihan media. Itu manfaatnya ya. Oke, terima kasih jawabannya, Buya Stuti. Sama, Bu. Ya, yang lain. Kartini. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Pernah melakukan pemasaran online? Pernah, Bu. Ya. Produk yang dijual? Seperti sama tadi, seperti baju, jam gitu, function-function. Nah, tadi temannya sudah menyebutkan keuntungannya. Apakah keuntungan yang kamu dapatkan sama dengan teman yang tadi? Bisa menyebutkan yang lain? Keuntungannya sama juga, Bu. Kita bisa itu mengerjakan di mana saja dan kapan saja juga. Di mana saja dan kapan saja. Uh, Lagi kira-kira? Itu aja. Itu aja ya. Tanpa sengaja kamu menggunakan kuota internet. Berarti biaya yang kamu keluarkan lebih apa? Lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Iya, lebih sedikit daripada kamu melakukan pemasaran ke warung-warung misalnya ya, untuk tenaga lebih banyak, butuh biaya bensin itu misalnya ya. Manfaatnya selain banyak media pilihan, apa lagi? Kalau manfaatnya itu bisa melakukan perubahan yang gimana, seperti yang dengan cepat, misalnya di posting itu kan kita salah ketik gitu, kita bisa merubahnya secara langsung. Iya. Ataupun salah harga gitu kan bisa. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Pak lagi satu. Oke, di Cahyani. Silakan untuk di Cahyani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pernah melakukan pemasaran secara online? Belum, Bu. Pernah melihatnya? Pernah. Kira-kira dari melihat pemasaran mungkin temannya ya, apa yang kamu lihat di sana? Ya. Teman saya itu dia jualan seperti makanan dan juga produk kecantikan dan juga baju. Pernah membelinya? Pernah. Ya. Apa yang kamu rasakan sebagai seorang konsumen saat seorang teman melakukan pemasaran secara online? Menurut saya itu lebih mudah karena media yang digunakan dapat bervariasi dan juga tidak banyak membutuhkan modal untuk pemasarannya. Selain itu ada lagi? Yang kamu rasakan sebagai seorang konsumen? Sebagai seorang konsumen, saya tidak perlu langsung datang ke tempat teman saya jualan, tapi saya hanya perlu melihatnya saya saja menggunakan HP atau gadget. Iya, kita sebagai seorang konsumen, ya, kalau kita hanya belum mempunyai daya beli, ya. Jadi saat ketemu teman, kita nggak perlu merasa nggak enak, ya. Kita langsung bisa lihat, cek di sana saja di media promosi temannya. Kita bisa lihat-lihat saja. Jadi tidak harus mempunyai daya beli dulu, bisa menggunakan minat saja.
dulu ya. Kalau nanti kita sudah punya daya belinya, bisa kita gunakan. Dan di sana kemudahan dari seorang konsumen ya, bisa pilih-pilih, kita bisa milih yang lainnya ya, tidak perlu merasa misalnya kalau sama teman membeli suatu barang kan merasa tidak enak ya kalau sudah ketemu sama temannya, kalau tidak dibeli kasihan. Terkadang sikap seperti itu muncul ya. Nah, Ya, Bu. pemahamannya. Terima kasih jawabannya. Oke, saya rasa cukup 3 orang. Nah, sekarang kita ke materi yang sebelumnya. Tadi saya belum memberikan pertanyaan untuk materi yang sebelumnya ya, yang minggu lalu. Nah, mungkin kalian masih ingat, masih tentang pemasaran, yaitu bauran promosi ya. Nah, bauran promosi itu apa? Silakan, ada yang masih ingat, angkat tangannya. Apa itu bauran promosi? Ada yang angkat tangan? Bauran promosi, silakan. Tadi yang pertama ada Sugi. Silakan dijawab, Sugi. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Jadi, bauran promosi itu merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar memperoleh hasil dari kegiatan promosi secara maksimal. Ya, benar jawabannya gabungan. Bisa sebutkan. Ada juga menurut Ya, lanjut. Kamu lanjut dulu. Menurut siapa? ada juga pengertian bauran promosi menurut Kotler dan Armstrong. Ya. Bauran promosi adalah perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan tujuan iklan dan pemasarannya. Sudah kamu sebutkan ya, jadi nggak jadi kasih pertanyaan tambahan. Terima kasih jawabannya, Sugi. Oke, saya mau minta jawaban yang lainnya. Mungkin dari kalian masih ingat kemarin ada perbedaan antara personal selling dengan pemasaran langsung atau direct marketing. Ada yang masih ingat apa perbedaannya personal selling dengan direct marketing? Penjualan personal dengan pemasaran secara langsung. Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Dipahami dulu pengertiannya, jangan menyebutkan pengertiannya. Pahami pengertiannya, dulu sebutkan perbedaannya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ibu Wayan Lisa Sintiadewi. Silakan dijawab. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Perbedaan antara personal selling dan direct marketing yaitu kalau personal selling itu membutuhkan sales girl atau salesman yang banyak. Namun keuntungannya dapat menggunakan cara personal selling. Lalu di pemasaran langsung tidak harus menggunakan tenaga kerja secara langsung, tapi bisa menggunakan media seperti telepon, internet, atau surat. Benar seperti itu? Apa benar? Gimana, Bu? Sudah benar? Iya. Ya. Yang mana bisa melakukan, yang mana bisa ketemu langsung dengan konsumennya, direct marketing atau personal selling? Yang sama orangnya. Personal. Personal, bukan direct marketing. Yang pemasaran langsung. Iya, direct marketing ya. Tadi jawabannya kembali ya. Iya, Bu. Ya, kembali. Kalau direct marketing, kita langsung ketemu sama
orangnya. Kalau personal selling, kita bisa, memang kita tujuan promosinya ke satu orang, namun tidak harus ketemu sama orangnya. Ya, kita bisa lewat telepon, lewat internet, ya seperti yang tadi. Ya, terima kasih jawabannya. Iya, Bu. Maaf, Bu, suara Ibu kekecilan. Oh, suara saya kecilan. Oke. Makasih ya. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ada variabel dalam bauran promosi, itu ada 4. Ada yang masih ingat? Yulia Stuti. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Untuk variabelnya itu ada 4. Yang pertama itu produk, kedua harga, ketiga promosi, dan keempat itu tempat. Apa hubungan advertising dengan bauran promosi yang tadi? Variabel dari bauran promosi. Hubungannya itu ketika kita akan melakukan promosi itu kita harus menentukan variabel baurannya tersebut terlebih dahulu, seperti produknya, produk apa yang kita jual, sesuaikan dengan harga, kemudian kita menentukan promosi yang akan kita gunakan, serta menentukan tempat supaya kita bisa menginformasikan tempat untuk ketika kita melakukan penjualan tersebut nantinya. Ya, menentukan tempatnya, menentukan bendanya, ya. Jawabannya sudah benar. Terima kasih jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, dari keempat variabel tersebut, 4 variabel yang tadi, ya, apakah semuanya perlu dalam pemasaran online? 4 variabel yang tadi, 4 variabel dalam bauran pemasaran atau bauran promosi, apakah semuanya diperlukan dalam pemasaran online? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Tadi ada 4 ya. Oke. Ada yang angkat tangan. Di Cahyani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dari keempat variabel bauran promosi tersebut, saya rasa hanya 3 yang paling penting dalam melakukan pemasaran online, yaitu produk, harga, dan promosi. Ya. Dan yang keempat yaitu tempat. Dalam pemasaran online, tempat tidak begitu diperlukan karena pemasaran online penentuan tempatnya itu lebih fleksibel. Ya, karena di mana saja bisa dilakukan, ya. Ya, kita nggak harus memilih tempat paten di mana, ya. Secara langsung, ya. Terima kasih jawabannya, sudah benar sekali. Nah, hanya itu saja materi untuk hari ini. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 ini, kita akan membahas mengenai evaluasi, ya. Nah, dalam evaluasi, yang kemarin kita sudah buat perencanaan, membuatnya, kemudian mempromosikannya. Sekarang kita evaluasi. Nah, dalam melakukan evaluasi, nanti ada pembuatan laporan keuangan. Nanti boleh dicari di Google dulu, dilihat seperti apa laporan keuangan, ya. Nah, akan saya sampaikan dulu dasarnya. Mungkin di kelas 10 kemarin sudah sempat disampaikan, yaitu mengenai debit, kredit, ya. Mungkin di administrasi mungkin kemarin sudah disampaikan. Boleh buka-buka dulu catatannya, atau mungkin yang masih punya soal-soalnya boleh diambil. Kurang lebih kalau nanti pembahasannya mengenai jurnal, ya kurang lebih seperti itu.
silakan diingat-ingat dulu ya. Ya nanti saya lebih mudah juga menyampaikannya karena kalian sudah pernah mendapatkannya. Ya. Untuk hari ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, di akhir pembelajaran saya ucapkan semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita akhiri dengan Rama Santi ya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Iya, Raja Semang, kali-kali sarang sami. Cunduk malih, ngerahin mangkin, sarang ibu, ini pelajaran bahasa Bali. Rahina sane dari Lintang, alit-alit sarang sami, sampun, ajak ibu belajarin ini kesusastraan Bali. Nih, nah menawi wonten sane sampun belajar ibu sandi. Jadi sedurung ibu mengatur sebelum ibu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya ini ke puisi Bali Anyar. Nah mungkin kita akan ulas kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu. Mugi wonten sami kantun eling ada yang masih ingat tentang napi nike tegas kesusastraan Bali miwah pepalihan utawi jembar lan kebut kesusastraan Bali. Misalnya sampun saya untuk jawaban maneh garis umahang tangan iki wonten Sudi Inayang Tawis Raja Semang, Bu. Raja Semang Sudi Risan ya pitakan sana kaping siki ini tapi nike tegas kesusastraan Bali. Kesusastraan nike saking gruna sastra sane mearti ajah-ajahan utawi kaweruhan oleh pengatersu sane meartos luwih utawi becik sareng kaan
sanih nyihnayang artos kawentenan. Kasusastraan nike ajah-ajahan sane luweh utawi becik tur membuat sane pakaryaning oleh wong bumi Baline sane kasurat mabasa Bali Latin lan aksar Bali. Pati pisan sani ke bawah sarang sugi. Sebelumnya ini sugi kelas 3 napi mungkin. Tiang kelas 12 sampai 10, Bu. Akan kelihatan itu wajahnya di sugi. Sugi tegas kesusastraan Bali sana wangi ke pati pisan. Ini ke apa langsung ajah-ajahan. Jadi kesusastraan itu murid saking kelunan sastra sana mategas ajah-ajahan utawi kaweruhan. Uli pangatarsu sana mategas luwih lan becik. Terus enten dadosu sastra dadosne ajah-ajahan sana becik tur luwih. Terus menika boleh konteks ke an. Dados kesusastraan murid tegas luwih ajah-ajahan utawi kaweruhan sana becik tur luwih. Nah, dari kesusastraan punika makin boleh kruna Bali. Dadosne kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali punika seluwir ajah-ajahan utawi kaweruhan sane becik tur luwih pekaryan wong bumi Bali sane kesurat mabasa Bali yan punika basa Bali Latin lan aksara Bali. Ika indek tegas kesusastraan Bali. Nah, kita kan sane kaping kalih ini punika indek jimbar kekuub kesusastraan Bali utawi pepalihan kesusastraan Bali. Sudah kayu? Mungkin wonten 4 orang mungkin sudah dengan ini Kartini. Kartini. Rajang Semang, Bu. Kartini. Ampun kedengaran, Bu. Ampun. Kekuab kesusastraan Bali. Kartini kelas 12 sampai 7. Kekuab kesusastraan Bali yang pertama nika manut wangunyane wenten gancaran miwah tembang nomor kalih manut masa kawenten nyane nika sastra Bali Purwa lan sastra Bali Anyar. Kaping 3 manut tata cara ngelimbakan tuturang nika kesusastraan Bali tutur lan sesuratan. Kekuab jimbar kesusastraan Bali pati pisan nika wau wenten ketiga ini pembagian kesusastraan Bali nika wenten 3 ini. Saneka pertama manut wangunyane wenten kalih gancaran lan tembang. Saneka kaping kalih manut masa kewentenannya ini atau menurut zaman gitu. Kepada sekali ini ke sastra Bali Purwa lan sastra Bali Anyar. Lan saneka kaping 3 manut tata cara ngelimbakang utawi nuturang kepada sekali ini punika kesusastraan Bali tutur luas sesuratan. 90 Ibu, maknya ngapain dulu. Ini lanturang, nah sana wau Kartini. Sampun nyawis ini jimbar kekuub kesusastraan Bali. Nah mangke malih Ibu mengatakan sebelum lantur ini pepaan aku langsung nyambatan nih. Upami niki ini nah yang nomor 2 kita keren santukan niki tane pacang kepelajahan ini. Manut masa kawentenannya ini, nika kesusastraan Bali wenten kali sastra Bali Purwa lan sastra Bali Anyar. Nah, makin sira sane presiden nyambatan
Sane encen sane ngeranjing soroh sastra Bali Purwo dari sang angkat tangan Yulia Stuti. Yulia Stuti Teman Bu, ya sama Yulia Stuti kelas 2 niki yang section kelas 12 absen 6 absen 34. absen 35. Hari sang Yulia Stuti sane encen soroh sastra Bali Purwo. Sastra Bali Purwaniko, gencaran sarang tembang. Gancaran lan tembang ini yang ada masih belum malih sane encen sane ngeranjing soroh gancaran niku. Gencaran itu wonten kalih satu carita sani kepah dados 4 Niko satwa babat wiracarita lan drama lan pralambang utawi paribasa nika contohnya nih sesenggakan, sesonggan, cecimpedan dan sanitiosan Bu. Malih siki yang tembang Yening tembang punika wonten sekar are, sekar alit, sekar madya lan sekar agung. Iya, patut pisan Yulia Stuti sane wau sane ngeranjing soroh sastra Bali Purwo punika wonten kalih inggih punika gancaran lan tembang niki. Nah, gancaran nika kepah malih wonten tatwa carita lan pralambang utawi paribasa. Nah, niki gancaran nika wonten tatwa carita lan pralambang. Tatwa carita wonten 4 inggih punika satwa, babat, wiracarita lan drama. Wonten drama nggih, drama. Karena berasal dari bahasa Indonesia, akhiran A-nya tetap dibaca A. Kalau dia akhiran A-nya nika kruna nika katanya berasal dari bahasa Bali, baru dibaca E. Nah, malih siki pralambang. Pralambang utawi paribasa niki akehna wonten 15 ya. Ini punika wonten sesongan, sesenggakan, sesawangan, sloke, buah sane, tiosan. Nah, malih siki nika wau kan soroh sastra Bali Purwo. Nah, mangken sane ngeranjing soroh sastra Bali anyar. Sira kayunya wis angkat tangan Lisa. Lisa? Rahajang Semang Bu, Rahajang Semang Lisa. Kelas kuliah Lisa? yang kelas 12 AP 11. Oke, sebelum dari sang Lisa, sane encen ngeranjing soroh sastra Bali anyar. Sane ngeranjing kesusastraan Bali anyar punika puisi Bali anyar, cerpen Bali anyar, novel Bali anyar, lan drama Bali anyar. Sekali lagi drama. Inggih patut pisan wau Lisa, sastra Bali anyar nika kepada dados 4 wonten puisi Bali anyar, cerpen Bali anyar, novel lan drama Bali anyar. Nah, iki. Nah, jadi tadi pertanyaan wau, jadi yang akan kita pelajari sejalan dengan pertanyaan wau. Jadi untuk pertemuan makin kita akan mempelajari mengenai puisi. Mohon maaf jika salah tulis nih. Puisi Bali anyar. Nah, saya wau kita akan wonten 4 orang yang sudah menjawab. Sampun patut pisan. Kemudian sana lianan, sampaikan akeh sana kayun nyawis, mohon ya Ibu pilih-pilih. Nah, nanti yang satu pilih nyawis, sama tiosan channel ini soalnya ini kendaraan sana kan kita nyawam tentunya. Nah, mungkin lanturan ke pelajaran ini puisi Bali anyar nih. Nah, sebelum lantur napi ke puisi Bali anyar, nah, tapi tujuannya dulu nih. Nah, tujuannya alit-alit ajak ibu melajahi puisi, khususnya puisi Bali anyar. Jadi nih, mangda uning, jadi supaya tahu, mangda uning, mangda wikan. Ini napi nih ke puisi Bali anyar, sana encen contoh puisi Bali anyar. Nah, mangda uning, tata cara wacen. Wacen puisi Bali anyar. Nah, sira uning minyak kumpur, wenten percentokan atau lomba.
puisi Bali anyar, mangga prosedur supaya kalian bisa menjadi wakil di sekolah kah atau di desa di Banjar sakit wonten napi wastane lomba-lomba. Nah, sakit ada lomba mau puisi bisa bareng sebagai calon lomba gitu. Atau menawi di rumah nih, pasti rumah ngelah adik atau ngelah timpal atau ngelah mbok gitu nih. Entahkan anak kan madan puisi Bali anyar, pang bisa ragu nyawa kami nonton orang anak kan madan puisi Bali anyar sing nawang, sing orang sing nawang sing bisa sun orang sing nawang sing bisa gitu dari kata-kata ke mungkin kita pelajari apa tawang nih mungkin madan puisi Bali anyar. Nah mungkin ini puisi Bali anyar ke nonton mewah utawikan akeh materi yang dipelajari. Sebenarnya niki untuk puisi Bali anyar ke lebih ke praktek nih. Nah ini puisi Bali anyar, maaf. Jadi yang patut kalian ketahui, nah saneka pertama puisi Bali anyar nika patah sekali puisi ring bahasa Indonesia nih. Jadi nika saneka wacen. Tentukan wonten kekalih puisi Bali nika. Wonten puisi Bali anyar nika saneka wacen lan puisi Bali purwa. Kian puisi Bali purwa nika saneka gendengan. Upamanya tembang. Ini nika saneka ngani soroh pupuh nih. Jadi sekali lagi puisi Bali anyar nika saneka wacen patah sekali puisi ring bahasa Indonesia. Nah, yang pun ingatin sudah pernah membaca nih pastinya sudah. Dan puisi Bali purwa nika saneka gendingan. Upamanya nika sekali pupuh. Nah, nanti kita akan pelajari juga mengenai pupuh berikut. Nah, ini puisi Bali anyar saneka wacen nika meduwe unsur-unsurnya nih. Jadi saneka pertama wonten sarana dalam utawi unsur intrinsik puisi Bali anyar nika wonten 3 ya. Wonten unteng utawi tetua ini punika tema utawi ide pokok ya. Saneka ping kalih kosa basa utawi pemilihan kata atau lebih dikenal dengan kata diksi. Dan saneka ping 3 ini punika piteket utawi amanat. Nika unsur intrinsiknya nih wonten 3, wonten unteng, wonten kosa basa lan wonten piteket. Saneka ping kalih wonten sarana sisi utawi unsur ekstrinsik atau unsur luar bisa dibilang ini. Wonten ketiga ini punika wirama. Wirama punika indek vokal, intonasi suara sangat anggut. Saneka ping kalih wiraga ini punika semika lan larah sang sane maktayani. Ini punika gerak tubuh. Iki patah sekali ring pidato. Ini ring pidato kan wonten 5 W nggih. Wonten wirama, wirasa, wiraga, bicara lan wasata. Ring pidato. Nah ini ring puisi wonten ketiga manten. Wonten wirama, wiraga lan malisiki ini punika wirasa. Ini punika indit kewagedan makayang puisi. Nah, nika unsur ekstrinsik. Nah, jadi yang sekali lagi yang perlu kalian pahami dalam membaca puisi Bali anyar. Nah, kalau membaca niki kalian harus pahami 3 niki unsur ekstrinsik ini wirama, wiraga, dan wirasa. Nah, upami kalau di kelas kan bisa langsung praktek. Diberikan sebuah puisi, kalian baca dengan menggunakan wirama, vokal kan bukannya maksudnya keras, memang keras tapi pang ada intonasi suara nih, pang sesuai dengan wirasane nih. Pendados sekedar keras tapi kan mendaging intonasi suara. Maksudnya keras tapi kan mendaging intonasi suara kan jelek dan rasanya. Kemudian yang kedua wiraga. Wiraga itu semite lan larasnya mimik muka kita, gerak tubuh kita saat membawakan sebuah
puisi. Nah, ini menjujuk tapi maju ke berdiri di depan orang banyak, misalkan enten lomba, mengikuti sebuah lomba. Nah, tubuh kita kalau berdiri di depan itu tanda dos, tapi tendang kan, tanda dos bungkuk atau turne tengkuk, tekuk, misalnya harus tegak ya, tegak, kemudian dengan pakaiannya rapi, baju rapi, rambut juga rapi. Ya. Kemudian nanti saat membacakan kita boleh menggunakan tangan, melambaikan tangan, bukan berarti dada-dada kan, menggunakan boleh mengacungkan tangan, misalkan mengatakan semangat, menggunakan tangan. Kemudian muka kita, kalau misalkan puisi ini menunjukkan suasana gembira, kita tunjukkan muka kita yang gembira. Nah, sebaliknya kalau sedih, kita tunjukkan raut muka yang sedih. Ika wiraga, lan wirasa, ika kewagadan, mata yang puisi antuk rasa. Ya. Jadi ketiga ini saling berhubungan. Ya. Misalkan puisi ini suasananya sedih, nah kita tunjukkan raut muka sedih dan perasaan yang sedih. Tapi, nah anggaplah kita sedang putus cinta, ya kan lebih menjiwai dari sedih. Nah yang putus cinta kan sedih, sebab silakan tunjukkan rasa penghayatan, kata istilahnya wirasa itu nih, penghayatan. Nah, niki saling berhubungan wirama, wiraga, dan wirasa. Nah, setelah niki dipahami, nah, sampun dibaca seumpama nike. Nah, setelah kalian membaca puisi, nah yang perlu kalian cari adalah niki unsur intrinsik. Nah, setelah kalian baca, pahami sebuah puisi nike. Nah, kita lihat nama presiden, adalah Napi Untang, tetua, tema ide pokok puisi nike. Nah, bahasa dan laniki, ditekat utama amanat apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, ini puisi balik anyar materinya nonton ya akhir. Nah, mungkin ibu mau dulu contoh puisi. Ya, yang dibacakan. Silakan dibaca, dipahami, diresapi. Nah, lalu juga ibu minta 2 atau 3 orang supaya bisa membaca puisi ini dengan menggunakan wirama, wiraga, wirasa. Yang punang malu-malunya, jangan bisa mau puisi, jangan bisa bu. Coba, nih, tidak harus sempurna, yang penting kalian bisa. Bisa membedakan puisi balik anyar dan puisi balik internet. Iki wonten puisi sana mau mode mene. Ijen ibu galah 6 menit lah. 6 menit nih. Silakan dibaca, dipahami, diresapi. Jadi sampun saya agak, silakan angkat tangan. Nih.
Galakan tuh 5.000 mandi kali menit nih, masih lagi 2 menit. Harapan ibu nanti ada yang mengangkat tangan nih, mencoba membaca puisi balik anak. Tenang, malu-malunya kan bisa, ya, pasti bisa, kan harus sempurna. Ibu kira kalian pasti sudah pernah nih. Sugi, ya Sugi, Niki Sugi, Sanika pertama angkat tangan. Sugi, wawu mau baju biru. Oke, Bu, Tia mau tanyakan aduh menengih. Bu, kalau membaca puisi Bali itu patah sekali membaca puisi dalam bentuk bahasa Indonesia? Nih, Sugi, nih. Membaca puisi, baik itu puisi Bali atau puisi bahasa Indonesia, itu patah. Wiraga, wirasa patah. Nih, patah itu kan jadi hanya bedanya itu dari segi bahasa yang digunakan. Nih. Yang puisi bahasa Indonesia ya kan bahasa Indonesia, yang puisi Bali bahasa Bali yang kan Sugi. Sapu napi Sugi, sudah. Tiang jadi nyoba nih ke Bu. Larissa, Sugi meresidangkan, nanti memperlihatkan, karena istilahnya memperlihatkan wajahnya, gitu. Mana presiden ibu tahu biar ibu bisa mengenal, oh Niki Wastane Sugi. Soalnya kan dinilai juga mimik mukanya nih, biar ibu tahu, gitu. Oh nih Sugi, sampun nih Larissa Sugi. Meme. Bu, sampun kedengaran suaranya? Iya, sampun. Meme. Mangken wawu titiang uning. Sapuna pipi syarat meme miara titiang. Saking kantun taloh, sesampune tutup bulan. Meme ngarat sesambat urip megantung bo akati. Meme, durung boleh titiang meyase. Meme matilartan matulak malih ingu. Ratu Betara, lu gerayang meme titiang genah patut sering jaga tewaya. Ini tenaku Sugi. Tenaku, sampun becik. Yang penting berani dumunnya daripada nengil kan. Yang penting berani dumun masalah benar dulu gila bisa dipelajari lagi nih. Baik untuk Sugi, Nika wawu yang pertama bahasa Engal. Yang pertama bahasa Engal. Jadi kalau bisa antara apa bahasanya? Nah, antar paragraf nih pangadu jeda nih. Intonasinya biar berbeda. Nih, untuk apa rasanya pembawaan perasaan sudah. Kalau dia sedih, ini kan nak sedih nih. Puisi meme yang saling memudah meme ini kan dirasanya sedih, suasananya sedih ya. Jadi dengan suara yang jangan terlalu keras, tapi tidak terlalu keras. Sudah masuk tadi untuk wirasa ini hanya saja untuk berikan jeda antar paragraf dengan istilahnya. Selainnya sampun becik sih. Tinggal dibaca lagi, dipelajari lagi, pasti bisa dulu. Biasanya tiwasan malay. Baru satu orang Sugi. Silakan malay. Silakan malay. Larissa, silakan malay atau ibu tunjuk nih. Dia asalnya lanang, mudah-mudahan ada nih orangnya. Saputra, adakah? Saputra? Nanti berbanyak orang. Atau ibu mau cari sana lanang? Sana lanang teman-teman.
senang? Iya, Bu. Oh, senang niki anak istri nggih? Iya, Bu. Oh, anak istri ini kenapa ngantosan sana lanang kan medal-medal iki. Kenapa sirap? Ini senang. Yes. Coba senang. Silakan bacakan puisi sana mau megang menu. Senang niki kelas kedua ini? Kelas 12 AP3 nih, ke Bu. Bentar, Mbak Sida yang anak sana memperlihatkan wajahnya senang. Belum nunggu. Iya, senang. Larissa, ampun kelihatan wajahnya. Ampun, terus Bu mulai. Ya, dados Larissa. Meme, makin wawu tiang ini. Sapunapi pirasat meme. Miara titiang. Sakong kantun taluh. Sesapune tutup bulan. Meme, ngarot sambat. Uripe megantung bo akate. Meme, durung poleh titiang meyaso. Meme matilar tan matulak malih ingu. Ratu betara, lu grayang memen titiange. Genah patut ring jagat tewayah. Ampun, Bu. Senang. Nah, untuk senang, iya, sampun, sudah bisa baca puisi. Oke, mohon ya perlu belajar lagi. Jadi wau, nah, berikan jeda nih 2 sampai 3 nafas antar paragraf ini. Kemudian untuk intonasinya, nah wau dia perlu dipelajari lagi karena wau kan kantun masih sama. Makin wau yang kuning, sapunapi pisarat memi. Nanti naprasane ya, pangten antara 2 nih kemanten intonasinya ya ada perubahan lah. Terapi yang penting berani ini masalah jelek itu bisa dipelajari lagi terapi yang penting berani. Sudah bagus, tinggal dipelajari lagi. Nah, alisiki Bu mererah alit sana kayun membaca puisi. Semoga wenten sami lanang duit putu Yesa. Anak lanang niki putu Yesa. Mau hilang nanti langsung putu Yesa. Nah, ini cipta niki lanang. Cipta. Istri. Oh, anak istri. Jantos. Cipta apa napi kayon? Nggih, dados. Dados lanang. Istri terapi. Cipta kelas berapa niki? Kelas 12 AP6. Larissa. Meme, mangken wau titiang kuning. Sedurungnya nih. Sapunapi pisarat meme. Cipta? Tapi Bu. Presiden Ya. Diperlihatkan wajahnya Cipta. Saat. Ya Bu. Sampun Bu. Durung? Iya sampun. Nih makin dari ulang. Dados mulai. Iya. Meme. Mangken wau titiang uning. Sapunapi pisarat meme. Tiara titiang saking kantun taluh. Sesampune tutegulan, meme ngerod sesambat. Urepe megantung bo akate. Meme durung poleh titiang miasa. Meme matilar tan matula molih. Inguh ratu betara. Lugrayang memen titiang genah patut ring jagat tewayah. Seksama Ibu. Semua Cipta. Nah, dari 1, 2, 3 yang sempurna baca puisi, nah sudah lebih
bagus. Nah, cipta nanti intonasinya dapat. Sekali mentalnya juri Indonesia Idol. Intonasi dapat. Wiramo sampun nyuci. Wow, Wirago mimik mukanya sudah kelihatan, makanya Ibu Ibu suruh untuk memperlihatkan wajahnya, jadi biar bisa dilihat aku napi Wirago, Wiramo, Wirase. Jadi untuk cipta sampun boleh, sudah dapat semuanya nih ini. Nah, tinggal nanti kalau di depan kelas, kalau bisa pakai langsung kan bisa menggunakan tangan. Nah, nika wau ketiga siswa saya sampun mencoba ngewacen puisi ini. Kebetulan juga di tiga lahan pun ngepas. Nah, Ibu harapkan indek puisi Bali anyar tinggi silahkan dipelajari mandi. Jadi yang ada simpulan Ibu pembelajaran sana makin. Jadi sana wau ini puisi Bali anyar ke nenter akeh materinya nih. Yang penting yang perlu kalian pahami ini puisi Bali anyar itu adalah ini unsur menganalisis sebuah puisi Bali anyar itu ada dua nih, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang ketiga ini untang ketua utawi tema ide pokok bahasa pemilihan kata ditekat amanat. Dan sarana sisi unsur ekstrinsik nih ini pun kawentan wiramo, wiraga, lan wirase. Nah sane wau wiraga sama-sama wau melajahi ide unsur ekstrinsik. Nah jadi kita belum mendapat unsur intrinsik. Nah minggu depan kita akan lanjutkan masih mengenai puisi ini. Nah minggu depan Ibu akan kembali meminta alit-alit mangga presiden wacan puisi sane wau. Nah, bos itu baru kita akan mencari ide unsur intrinsik. Nah, untuk puisi niki nanti Ibu akan share juga di e-learning biar kalian bisa di rumah. Nah, mangga presiden ngerasa unsur intrinsiknya ini ditunggu mantan. Nah, sambutan sampun galah untuk pembelajaran sana mungkin puputang Ibu mantas sedikit. Alit-alit ring jerut, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, mangga, iraga sarang sami, rahayu. Puputang Ibu untuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi.